dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dari Muji dari Jurnalis Merdeka Indonesia. Saat ini sudah menjadi viral demonstrasi yang begitu besar dan bahkan ada korbannya. Saya ingin menanyakan solusi efektif bagaimana pemerintahan Prabowo itu keluar dari krisis legitimit masyarakat Indonesia. Bisakah Presiden Prabowo itu mengeluarkan semacam dekret agar perjalanan Indonesia itu menjadi kembali normal seperti Undang-Undang Dasar 45? Bisa tidak Pak seperti itu? Terima kasih. Ada yang Bapak yang menjawab? Tiga-tiganya bisa menjawab? Saya rasa ini adalah suatu cara bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui MPR. Tapi itu gagal, pernah dilakukan tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah dekret. Nah, dekret inilah yang kita sarankan sebetulnya. Kalau ini Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan janjinya beliau bersama saya pada waktu beliau mau melahirkan Gerindra partainya, beliau sudah berjanji bahwa kita lewat partai Gerindra untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Amin. Dan itu ada di ADART-nya. Dan itu janji pada saya. Karena saya tidak masuk masalah partai, maka saya berada di bawah permukaan. Beliau di atas permukaan, saya di bawah permukaan. Dan ini janji beliau saya tuntut agar beliau bagaimana caranya untuk bisa dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kita mengerti bahwa beliau itu juga belum aman saat ini. Apakah ini perlu? Oleh karena itu perlulah kita melaksanakan yang tadi itu, yaitu masalah-masalah mulai dari nomor 2 sampai nomor 8. Itu untuk apa? Untuk memperkuat presiden kita, supaya presiden kita itu betul-betul kembali ke jiwa TNI Sabta Marga Sumpah Prajurit. Demikian, jangan takut lagi di tangan Solo itu. Demikian dari saya. Mungkin yang lain jawab. Pak Farrozi dan Pak Hanafi. Memang salah satu juga tujuan kita untuk mengangkat ini masalah kemajuan Gibran untuk kembali menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kalau dia melanggar hukum, begitu selesai dia dari jabatannya, situasi akan kembali. Bisa saja, mohon maaf, Jokowi itu mungkin kalau yang sampai tahu begitu banyak masalahnya mungkin bisa dihukum mati. Amin. Anaknya yang sudah jadi wakil presiden dimajukan, kemudian yang mereka terlibat korupsi juga tuntut tuntas, kemudian jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ternyata kalau kita lagi kuasa memang kita bisa ngatur, tapi selesai kita dipermalukan. Mungkin sekian turunan malu, ternyata mereka membangun lubang jebakannya. Oleh sebab itu makanya kalau kita bisa mendorong ini kemajuan Gibran, betul-betul sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dan tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Mungkin kepada rakyat kita ingatkan, terbayang nggak di benak kalian semua bangsa yang besar ini dipimpin kalau ada halangan tetap kepada Pak Prabowo, dipimpin oleh seorang anak yang diragukan mungkin hanya tamatan SMP.
dan juga kelihatan sangat tidak cerdas untuk anak seusianya. Bayangkan negara Indonesia yang begitu besar, luar biasa sekali, dipimpin oleh anak kecil yang sangat mungkin hanya tamatan SMP. Apa jadinya bangsa ini? Udah pasti. Sehingga betul-betul lah kita harapkan adanya pemajulannya bisa jalan, supaya bangsa ini bisa terbenahi. Amin. Memang ada kemudian kelompok tertentu mengatakan fraksi forum purnawirawan prajurit TNI ini jangan bikin gaduh lah. Pertanyaannya, kalau kita diam, apa jadinya bangsa ini? Kalian cuma ngikut aja kok. Mungkin kita lakukan, kalian itu mungkin punya loyalitas ganda. Karena saya masih ingat ada salah satu pejabat, bagi contoh aja, salah satu pejabat tinggi di pemerintahnya Pak Jokowi pernah bilang secara terbuka, ada rekamannya, aku mendukung Prabowo satu-satunya alasan karena dia akan melanjutkan programnya Jokowi. Loh, jadi kebanyakan dari mereka atau banyak di antara mereka yang loyalitas ganda. Loyalitas ganda mungkin lebih condong kepada pemimpin yang lama karena satu dan lain hal. Mungkin tersandra, mungkin punya kasus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pemajulan Gibran ini sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dalam meluruskan kembali jalannya demokrasi Indonesia. Terima kasih. Pak Hanafi. Baik, saya beri kesempatan lagi. Benar kasusnya Prabowo. Nih sikap Mahkamah Militer. Tapi nyatanya apa? Kalau nggak pernah juga ke Mahkamah Militer. Mantu presiden. Oh ya DKP. Masih DKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama aja dipecat kan. Tapi waktu dia juga dia juga ke Habibie di rumah ini diberhentikan dengan hormat. Jadi Prabowo ini adalah presiden yang pernah dipecat. Dan tadi si Gibran itu dijelaskan, ijazahnya juga nggak jelas kan itu. Bagaimana kita dipimpin oleh itu? Dan sekarang Prabowo itu harus hati-hati. Karena dia sebenarnya dimatiin itu. Gibran lain. Makanya kita para orang ini mengajukan supaya Gibran itu dimakzulkan. Dan Prabowo itu kalau mau hebat dia, berarti dia keluarkan dikit. Kembali ke Undang-Undang 45 Pancasila. Gak ada lagi. Apa berani nggak dia? Itu aja kembali kita tanyakan. Kalau dia kembali dan tangkap Jokowi ini, kita dukung dia sepenuhnya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Allahu Akbar. Baik, sekalian ini ada yang ingin menyampaikan juga, Bung Marwan Batubara. Terima kasih Mas Luka. Saya kira kaitan dengan dekret itu sesuatu yang lebih besar dibanding apa langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau kita baca 8 tuntutan forum purnawirawan itu ya, pertama kembali ke Undang-Undang Dasar, 2 dukung Astra Cipta, 3 stop PSN, 4 tolak TKA Cina, 5 tertibkan tambang, 6 reshuffle, 7 Polri masuk ke dalam Kemendagri, dan 8 baru Gibran untuk dimaksudkan. Nah sebetulnya dengan kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi dari 8 ini ada yang sebetulnya Pak Prabowo itu bisa langsung eksekusi, ya. Ya salah satunya sudah, misalnya nomor 2 itu yang namanya Rempang dan Tik 2 sudah tidak ada di dalam PSN. Yang jadi masalah itu di lapangan, yang terjadi masih jalan. Nah, di sini ada pengkhianat. Yang mendukung itu siapa? Salah satunya Polri. Ini terjadi juga untuk yang di Banten. Polri itu sangat mendukung proyek-proyek dari Aguan misalnya atau konglomerat. Artinya bahwa Pak Prabowo itu perlu menertibkan. Artinya ini juga terkait dengan poin 7 dan 8 atau 6 dan 7. Jadi kita bicara poin 8 ini juga kaitannya ada kepada misalnya poin 6 reshuffle. Kenapa? Karena
pendukung Jokowi, tadi Mas Lukas sudah sebut ada geng Solo, itu masih ada di pemerintahan. Jadi tidak gampang untuk mengeksekusi atau bagaimana misalnya mengeluarkan dekret, berani nggak? Padahal di dalam itu masih ada menteri-menteri yang dipaksakan oleh Jokowi. Jadi artinya bahwa Pak Prabowo itu diharapkan berani memulai sesuatu yang ada di tangan kekuasaannya. Dan yang sudah dilakukan itu di poin 2, tapi poin-poin misalnya nomor 4, 5, 6, dan 7 ini Pak Prabowo belum lakukan. Dan ada peran geng Solo. Geng Solo artinya Jokowi masih berkuasa sepanjang menteri-menteri yang ada di dalam itu masih belum di reshuffle. Salah satunya Kapolri. Kapolri ini sudah bikin gara-gara. Kemarin bikin anak ojol, teman-teman kita sebagai ojol itu dikerjain dan ada yang meninggal. Nah, ini tanggung jawab dari Kapolri yang harusnya segera mundur, dan Pak Prabowo harus segera pecat itu. Di samping juga geng Solo yang ada di kabinet yang harusnya di dalam poin 6 ini bisa segera dieksekusi oleh Pak Prabowo, itu reshuffle. Mungkin ada 6 atau 7 orang yang harus segera diganti. Kalau itu tidak diganti, bagaimana Pak Prabowo mau menerbitkan dekret? Saya tidak yakin itu. Tapi juga poin 8 ini tidak akan bisa terlaksana. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan DPR. DPR itu masih di bawah genggaman geng Solo yang memang banyak tersandra kasus. Misalnya Golkar itu kan sudah terindikasi, sudah siap untuk dieksekusi oleh Kejaksaan Agung karena korupsi di CPO sawit. Ya, ini masih ada Golkarnya di sana, sama juga dengan PAN, Zulkifli Hasan masih juga. Jadi artinya bicara poin 8 dan kenapa Purnawirawan itu tidak kunjung diterima oleh Pak Prabowo, karena cengkraman geng Solo Jokowi itu masih kuat. Dan itu representasinya ada di menteri-menteri yang dulu dipaksakan untuk dijadikan menteri, ya, tanggal 13 Oktober waktu Pak Prabowo datang ke Solo. Jadi prinsipnya sebetulnya kita ingin Pak Prabowo itu tegas saja. Pertama, reshuffle ini geng Solo, ya, supaya nanti sehabis reshuffle poin 8 itu mudah-mudahan lancar. Tidak ada lagi yang dibawa cengkraman dan tersandra oleh Jokowi, ya. Dan saya kira rakyat Purnawirawan akan mendukung. Nah, setelah itu baru kita bicara poin 1 misalnya, yaitu masalah kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira ini hal-hal yang menjadi urutan mana yang prioritas. Yang prioritas adalah sepanjang itu di bawah kekuasaan Pak Prabowo, langsung eksekusi. Dari 8 poin itu mana yang langsung, laksanakan langsung. Yang kedua, putus itu cengkraman geng Solo Jokowi. Terutama itu laksanakan poin 6 dari tuntutan Purnawirawan. Nah, yang terakhir sekali, saya kira Pak Prabowo perlu membaca situasi mahasiswa itu. Saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Dan sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya, tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan geng Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya, lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser gitu kan. Nah, tapi saya kira kita berharap ini Pak Prabowo mendengar ya suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini. Dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat masuk, yaitu tentang bagaimana menangkap dan mengadili Jokowi. Tapi tidak apa, yang penting 8 ini dulu lah ya. Dan Pak Prabowo harus berbuat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.